Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Di bulan suci ini, selain berpuasa dan memperbanyak ibadah, ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Mengapa hukumnya wajib? Dan bagaimana cara menunaikannya dengan benar? Semua akan kita bahas dalam tausiah kali ini. Simak sampai akhir agar tidak terlewat informasi pentingnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tausiah bermanfaat lainnya. Mari kita sempurnakan ibadah di bulan Ramadan dengan menebar kebaikan dan berbagi kepada sesama. Terkadang ada yang mempertanyakan mengapa namanya zakat fitrah, padahal dalam hadits, Rasulullah menggunakan istilah zakat fitri. Dua istilah tersebut sama-sama boleh digunakan. Karena Imam Syafi'i dan ulama lainnya juga memakai istilah tersebut. Secara bahasa, al-fitrah artinya adalah asal penciptaan. Menurut Ibnu Qutaibah, namanya zakat fitrah karena zakat ini adalah zakat untuk badan dan jiwa. Dalam hadits, istilah yang Rasulullah gunakan adalah zakat fitri. Secara bahasa, al-fitr artinya adalah berbuka. Namanya zakat fitri karena wajib mengeluarkan zakat ini tersebab berakhirnya puasa Ramadan. Secara istilah, zakat fitrah atau zakat fitri adalah ibadah ma'aliyah, harta, yang wajib dikeluarkan disebabkan berakhirnya puasa Ramadan. Ini sedikit berbeda dengan pengertian zakat yang umumnya mengacu pada zakat mal. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim baik pria maupun wanita, kecil atau dewasa, dan budak maupun merdeka. Perintah yang mewajibkannya turun pada tahun 2 Hijriah, di tahun yang sama dengan turunnya perintah kewajiban puasa Ramadan dan peristiwa Perang Badar. Hukum ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 sa, kurma atau 1 sa, gandum kepada setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, dari kalangan kaum muslimin. Hr. Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri dari Ramadan kepada seluruh jiwa kaum muslimin baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa sebanyak 1 sa, kurma atau 1 sa, gandum. Hr. Muslim. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu menjelaskan, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat ini adalah yang memiliki harta 1 nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, peralatan rumah tangga serta kebutuhan keluarga. Namun, menurut jumhur ulama, zakat ini wajib atas orang yang memiliki makanan pokok untuk dirinya dan orang yang ia nafkahi di malam Idul Fitri dan ketika Idul Fitri. Bahkan menurut mazhab Maliki, zakat fitrah tetap wajib meskipun ia harus berhutang. Asalkan yakin bisa melunasi. Zakat fitri ini wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa, kullu nafs. Karenanya, seorang ayah harus mengeluarkan zakat ini untuk anak-anaknya yang masih kecil dan bayi,
seorang kepala keluarga mengeluarkan zakat ini untuk orang yang ia nafkahi. Jika suami atau kepala keluarga sudah membayarkan zakat ini, istri atau anggota keluarga tidak perlu membayar sendiri. Dalam bab zakat buku fikih Manhaji Madzhab Syafi'i, Syekh Mustafa Al-Bugo menulis satu subbab khusus berjudul Hukum Niat ketika mengeluarkan zakat. Seorang muzaki wajib berniat ketika membayarkan zakatnya. Hal ini untuk membedakannya dengan pembayaran jenis lain seperti kafarat sumpah atau infak. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang sangat populer. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Hr. Bukhari dan Muslim. Jika muzaki membayar langsung zakatnya, maka ia niat zakat ketika hendak menyerahkan zakat itu kepada mustahik. Boleh juga ia niat zakat ketika memisahkan bagian zakat dengan hartanya yang lain. Adapun ketika ia menyerahkan zakat kepada pemerintah atau lembaga amil zakat, maka ia harus niat zakat ketika menyerahkannya kepada pemerintah atau lembaga amil zakat. Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Melafadzkan niat bukanlah suatu syarat. Artinya, tidak harus melafadzkan niat. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu menjelaskan, menurut jumhur ulama selain mazhab Maliki, melafadzkan niat hukumnya sunnah dalam rangka membantu hati menghadirkan niat. Sedangkan dalam mazhab Maliki, yang terbaik adalah tidak melafalkan niat karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah lafadz niat zakat fitrah beserta tulisan Latin dan artinya. Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, maka lafadz niatnya adalah Nawaitu an uhrija zakatal fitri, an nafsi fardho lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Jika seorang kepala keluarga mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum bisa berniat sendiri, maka lafadz niatnya adalah Nawaitu an uhrija zakatal fitri, an waladi, fardho lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku. Sebutkan nama, fardu karena Allah Ta'ala. Sementara itu, jika seorang kepala keluarga mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuannya yang masih kecil dan belum bisa berniat sendiri, maka lafadz niatnya adalah Nawaitu an uhrija zakatal fitri, an binti, fardho lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku. Sebutkan nama, fardu karena Allah Ta'ala. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir Ramadan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu itu. Said Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid dan satu riwayat Imam Malik, waktu wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri karena saat itulah waktu berbuka puasa Ramadan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim dan satu riwayat Imam Malik, waktu wajibnya adalah ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Perbedaan ini berpengaruh pada bayi yang lahir pada malam Idul Fitri sebelum terbit fajar, apakah ia wajib zakat fitrah atau tidak. Menurut golongan pertama,
Wajib zakat fitrah wajib karena ia lahir setelah waktu wajibnya. Menurut golongan kedua, zakat fitrahnya tidak wajib karena ia lahir sebelum waktu wajibnya. Jika waktu wajib zakat ini adalah akhir Ramadan, bolehkah membayarkannya lebih awal? Menurut jumhur ulama, boleh mengeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu biasa mengeluarkan zakat ini sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Menurut mazhab Syafi'i, boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, boleh mengeluarkannya sebelum bulan Ramadan. Yang harus menjadi perhatian, batas akhir mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jika mengeluarkannya setelah sholat Aidi, ia menjadi sedekah biasa. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Aidi, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hr. Abu Daud dan Ibnu Majah, Hasan. Seperti tercantum pada hadits di atas, besarnya zakat fitrah adalah 1 sa, gandum atau 1 sa, kurma atau 1 sa, makanan pokok lainnya. Said Sabiq menjelaskan dalam fikih sunnah, 1 sa sama dengan 4 mad, yakni sekitar 3,33 liter. Jika ditimbang, 1 sa setara dengan sekitar 2,7 kg. Majelis Ulama Indonesia, MUI, menganjurkan untuk menggenapkannya menjadi 3 kg sehingga lebih aman. Yang paling berat adalah menurut Imam Abu Hanifah, yaitu 1 sa, setara dengan 3,8 kg. Sedangkan yang paling ringan adalah menurut mazhab Hambali, yaitu 1 sa, setara dengan 2,176 kg atau dibulatkan menjadi 2,2 kg. Karenanya banyak ulama di Indonesia yang berpendapat pertengahan keduanya, yakni 2,5 kg. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi menjelaskan, bahan makanan pokok yang dikeluarkan sebagai zakat ini harus dibersihkan dari kulit dan batangnya. Sehingga ketika orang berzakat, ia memberikan beras bukan memberikan padi. Orang yang biasa memakan makanan yang lebih rendah dari kebiasaan masyarakat, misalnya ia makan nasi dari beras sedangkan masyarakat biasa memakan gandum, maka ia mengeluarkan zakat fitrah seperti yang ia makan jika hal itu karena keterbatasan ekonominya. Namun jika itu karena kekikirannya, ia harus mengeluarkan zakat ini sesuai makanan yang biasa dimakan masyarakat. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, bukan dalam bentuk bahan makanan pokok? Imam Abu Hanifah memperbolehkannya, yakni dengan memberikan uang senilai 1 sa, bahan makanan pokok. Namun jika yang diberikan orang yang berzakat itu berupa gandum, maka cukup setengah sa, terang Imam Abu Hanifah seperti dikutip Said Sabiq dalam fikih sunnah. Mengapa boleh memberikan zakat fitrah dengan uang? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hujjah mazhab Hanafi, karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari seperti ini. Hr. Daruqutni.
Mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta dapat tercapai dengan memberinya harga, uang. Bahkan itu lebih sempurna dan mudah karena lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian maka jelaslah teks hadis tersebut mempunyai ilat. Sebab, yakni al-igna, mencukupkan, demikian hujjah mazhab Hanafi. Sedangkan menurut jumhur ulama, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang karena Rasulullah mengeluarkan zakat ini dengan makanan pokok. Membayar zakat fitrah dengan harga jenis makanan-makanan tersebut, maka tidak boleh menurut jumhur. Hal itu berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa, kurma dan 1 sa, gandum. Jika berpaling dari ketentuan itu maka ia telah meninggalkan kewajiban, tulis Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi, tidak boleh membayar zakat ini dengan uang secara mutlak. Sebab di zaman Rasulullah juga sudah ada uang tetapi beliau dan para sahabat tidak memberikan uang sebagai zakat fitrah. Adapun hadits yang menjadi hujjah mazhab Hanafi tersebut, derajatnya dipersoalkan oleh banyak ulama. Namun jika kita membayar kepada lembaga zakat dalam bentuk uang dan telah ada kesepakatan, akad, bahwa nantinya lembaga zakat itu memberikan kepada mustahik dalam bentuk makanan pokok, maka ini boleh. Besarnya zakat fitrah dalam bentuk uang bervariasi tergantung pada ketentuan masing-masing lembaga zakat, yang menyesuaikan dengan standar harga beras per kilogram. Untuk tahun 2025, zakat fitrah rata-rata berkisar antara Rp45.000 hingga Rp57.000. Berikut adalah besaran zakat fitrah Ramadan 1446 H, 2025 M, dari beberapa lembaga amil zakat berdasarkan informasi dari website resmi masing-masing. Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, menetapkan sebesar Rp47.000, Yakindo, Kota Amal Indonesia, Rp45.000, NU-Ker Lazis NU dengan kategori beras premium sebesar Rp57.000 dan beras standar Rp47.000, Lazismu Rp50.000, Nurul Hayat Rp45.000, Yatim Mandiri Rp45.000, Lembaga Manajemen Infak, LMI, Rp50.000, Taman Zakat Rp50.000, dan YDSFRP Rp50.000. Demikian pembahasan lengkap mengenai zakat fitrah, mulai dari pengertian, hukum, niat, waktu, hingga besaran yang harus dikeluarkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah membahas pentingnya zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasa dan bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga kita semua dimudahkan dalam menunaikannya dengan hati yang ikhlas dan penuh keberkahan. Jangan lupa untuk membayar zakat fitrah tepat waktu agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Jika tausiah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tausiah Ramadan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.